Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 2, yaitu sujud syukur. Kemenpan RB minta Pemda untuk meloloskan semua tenaga honorer pada seleksi P3K tahap 2. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kabar baik bagi semua tenaga honorer karena Menpan RB meminta Pemda lebih berhati-hati menyelesaikan berkas pada seleksi administrasi P3K tahap 2. Mengupayakan supaya pemerintah daerah atau Pemda untuk mengakomodasi semua tenaga honorer yang telah mendaftar seleksi P3K tahap 2. Abbas Subagio berharap agar Pemda sebaiknya menghindari pemberian tabel atau label TMS kepada tenaga honorer. Mereka sebaiknya memberi kesempatan bagi tenaga honorer terutama yang masuk database BKN mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024. Terlebih lagi, syarat utama tenaga honorer diangkat menjadi ASN P3K. Baik itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu, yaitu mengikuti seleksi. Jika Pemda hanya mengangkat separuh dari jumlah tenaga honorer dan sisanya dialihkan ke P3K paruh waktu, sementara jam kerja P3K paruh waktu ini diberikan kepada Pemda yang mengatur kebijakannya dengan catatan tidak ada PHK. Di samping itu, bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024, jika lolos tentu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Lain halnya jika tidak lolos dan tidak ada formasi, pemerintah akan mengalihkannya menjadi P3K paruh waktu. Namun P3K paruh waktu juga berkesempatan diangkat menjadi P3K penuh waktu apabila telah melalui proses evaluasi dan kinerja masing-masing instansi. Terkait soal gaji, P3K paruh waktu mendapatkan minimal upah yang diterima saat ini atau mengacu pada UMP masing-masing wilayah dan sumber dana anggaran lain. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.